Ini grup itu grupnya ini saya dulu dari Pak jaringan lele pada jam 9 belum kumpul kami Aduh, minta maaf. Enggak tahu. Saya malah belum pernah yang itu. Kuwi golek ngono-ngono. Maksudnya kampanye khusus ngono lho. Ora
Halo, kita sudah 9.30 Bapak Ibu ya. Kita akan mulai kegiatan hari ini. Jumlah peserta total termasuk pengajar ada 34. Oke Bapak Ibu, kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Semoga hari-hari yang kita lalui selama WFH ini dapat berjalan dengan baik. Kita sekeluarga dalam keadaan sehat, begitu juga peserta didik yang sedang belajar di rumah masing-masing. Untuk kegiatan hari ini merupakan kegiatan lanjutan kemarin. Untuk agenda hari ini yaitu nanti penjelasan secara teknis bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh fasilitator. Nah, adapun apabila Bapak Ibu belum memahami terkait dengan SIMFAL dan LMS, bisa langsung ditanyakan di kegiatan ini. Oke, kita untuk mengawal kegiatan hari ini, kita buka saja dengan baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan baik, dan kita doakan juga untuk rekan-rekan guru yang belum gabung, semoga bisa mengikuti atau sharing lewat WA yang sudah kita sediakan. Ya Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini, saya akan langsung mempersilahkan Pak Gede untuk menyampaikan terkait dengan teknis pembelajarannya, karena di kelas pembiakan tanaman pangan dan hortikultura ini pengajarnya ada dua, yaitu Pak Gede Eka Suryawan dan Pak Juherman. Terlebih dahulu saya persilahkan Pak Gede. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Dito. Selamat pagi semuanya yang jadi kelas pembimbing. Halo. Ya, Pak Gede suaranya putus-putus. Halo. Bisa di mute nggak yang lain biar apa namanya? Sudah Pak, sudah mute semua Pak. Pembicaraannya sudah Pak, sudah mute semua Pak. Agak tenang gitu loh. Ya, sudah Pak, sudah mute semua Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Halo. Ya, suara Bapak putus-putus Pak. Ya. Tadi bagus suaranya. Sinyalnya. Halo, halo. Halo, ya. Gini Pak Dito, kalau yang lain di mute dulu. Sudah, yang lain sudah mute semua Pak. Kalau videonya bisa di mute juga, mereka bisa mendengar. Oke. Baik, berkaitan dengan materi, ya. Ini we're having problem to the berkaitan dengan teman ini kan seperti tadi sudah disampaikan kan ada saya dan Pak Juherman. Jadi teknisnya begini. Iya. Saya, berarti jedanya jauh sekali. Saya nggak bicara itu mute dan mute ini sudah masuk ke materinya, ya. Jadi teknisnya gini, nanti di kelas A yang mengajar saya ya, nanti di kelas B Pak Juherman saja gitu. Jadi biar apa namanya, biar lebih fokus gitu ya. Satu materi diajar berdua malah ribet ya. Jadi pesertanya biar tahu itu dulu. Nah, teknisnya ada fitur pengumuman, pendahuluan, materi dan sebagainya. Nah, sebaiknya peserta jangan langsung masuk ke kelas gitu ya. Jadi kalau sudah membuka LMS itu usahakan pertama yang dibuka pengumumannya, karena kadang-kadang kan kita
mau memberitahukan itu, kita pasti akan lewat pengumuman yang ada di LMS. Ya. Nah, berikutnya itu kan ada fitur pendahuluan, itu hanya listnya ada deskripsi materi, ya, ada deskripsi materi. Nah, berikutnya baru materi. Nah, ini kan ada dua kegiatan pembelajaran. Halo, halo. Ya, silakan dilanjut, Pak. Ini putus lagi, gitu. Coba itu. Tadi udah bagus banget. Kelamaan. Iya. No internet akses, Pak. Iya. Udah. Ya, sebentar. Di sini nggak ada not internet akses. Sebentar. Saya ganti mau ganti ini dulu, mau ganti tethering dulu yang satunya ini. Memang apa namanya Telkomsel lagi bermasalah di sini. Oh ya, silakan, Oh, Pak. nggak muncul. Sambil menunggu Pak Gede, saya persilahkan Pak Juherman, mungkin ada yang perlu disampaikan. Itu masuk? Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak. Ya. Ini Pak Gede kayaknya mau muncul tuh ya. Sudah. Pak Gede sedang mengganti tethering dulu, ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal, salam jumpa untuk semuanya peserta. Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam menjalankan aktivitas kegiatan online ini. Ya, apa yang sudah disampaikan Pak Gede tadi bahwa kita nanti karena pengajarnya ada dua pengajar, mungkin yang mengampu kelas A nanti khusus Pak Gede, yang kelas B saya sendiri Juherman. Nanti apa yang sudah disampaikan sama Pak Gede tadi, Bapak Ibu harus berurutan. Di situ ada pengumuman, nanti pendahuluan, ada satu, materi 2 ya. Materi 1 terdiri dari perbiakan tanaman generatif. Materi KP2 adalah tentang pembiakan secara generatif. Jadi di situ juga ada evaluasi dan penutup. Ini Bapak Ibu nanti secara berurutan melakukan tugas-tugas yang jika nanti ada tugasnya di sana juga tinggal Bapak Ibu buka urutannya di materi 1 maupun materi 2. Ya, di materi 1 secara umum tentang pembiakan tanaman secara generatif, tapi lebih ke teknik penyambungan ya dan grafting ya. Yang kedua, materi pembiakan tanaman itu lebih ke bagaimana teknik pengecambahan dan dengan teknik yang dilakukan bagaimana pengecambahan yang baik. Halo Pak Dito, bisa nyambung? Ya Pak, Halo? dengaran Pak. Ya. Mungkin kembali ke Pak Gede sudah belum ya? Nanti kita saling menyambung ya. Ya, coba saya cek Pak Gede dulu Pak ya. Ya. Supaya nanti Pak Gede kan belum tuntas nanti menyampaikan punya apa tentang materinya ya. Halo Pak Pak Gede. Gede sudah bisa lanjut? Halo Pak Gede. Pak Gede belum masuk Pak. Oke baik Bapak Ibu. Halo. Oh ya sudah. Masuk, Gimana? masuk. Silakan Pak. Ya. Halo, ya, gini Pak Dito, ini kan untuk kelas pembiakan ini kan pengajarnya dua, Pak saya dan Pak Juerman, ya. Jadi nanti teknik Suaranya hilang lagi Pak Gede.
Halo, Halo, ya, silakan. halo, halo, Ya, Pak. halo. Ya, Gini Pak Dito, ini untuk kelas pembiakan tanaman ini kan biar nanti yang kelas A saya ngampu, yang kelas B Pak Juherman yang mengampu gitu ya. ya, Nah, untuk teknisnya itu kan di LMS-nya sudah jelas, itu kan ada fitur pengumuman, pendahuluan, materi satu dan seterusnya. Jadi mohon peserta itu membukanya itu bertahap gitu loh. Begitu membuka LMS, ingat itu fitur pengumuman yang dulu dilihat. Kalau di situ sudah nggak ada apa-apa, baru lanjut ke pendahuluan. Pendahuluan itu kan ada deskripsi materi. Artinya begini, biar itu loh, apa activity completion-nya itu lengkap centangnya gitu loh. Jadi tahap demi tahap itu bisa dibaca atau dipelajari gitu loh. Ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke pendahuluan, setelah itu baru materi satu. Materi satu itu kan isinya nanti membibitkan tanaman secara vegetatif melalui teknik penyambungan, ya. Nah, di situ ada tujuan, ada IPK, nah, ada aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas pembelajaran itu kan banyak tuh, ada pengertian dan tujuan penyambungan, bahan pembibitan, prosedur, melakukan grafting, budding, nah pemilihan dan pembibitan dan pemeliharaan, ya. Nah, bahan bacaan di materi satu itu ada link video juga di sana, ya. Di sana ada link video, ada 4 kalau nggak salah itu link video. Bapak Ibu bisa dibuka di sana linknya itu. Nanti Bapak bisa lihat, bisa pahami. Nah, selanjutnya untuk ada fitur ringkasan materi satu itu PowerPoint, ya. Jadi ada PPT di sana. Bapak Ibu bisa juga belajar dari sana, ya. Nah, terus ada fitur diskusi materi satu, ya. Diskusi materi satu, ya. Nanti Bapak bisa lihat itu. Nah, selanjutnya ada fitur tugas satu. Nah, tugas satu itu Bapak bisa unduh. Jadi apa tugasnya? Nanti di di tugas itu kan ada, ya. Nah, ini udah ditampilkan sama Pak Dito. Ada tugas satu itu ya, nanti bisa diunduh apa tugasnya di sana. Nah, untuk portofolio selanjutnya kan, Penyambungan. halo, ya. ya. Nah, demikian juga dengan ya ada uh, isinya itu cuman beda ininya. Nah, kalau di materi satu itu kan vegetatif, kalau di materi 2 itu kan generatif gitu ya. Nah, nanti ada fitur evaluasi. Evaluasi itu isinya portofolio tugas satu. Portofolio tugas satu itu isinya adalah penugasan teori dan penugasan praktek. Ya, jadi nah ini portofolio satunya. Jadi ada penugasan teori dan ada penugasan praktek. Penugasan teori mungkin setelah itu dibuka bisa diunduh, bisa dikerjakan secara offline, ya. Untuk penugasan teori, jadi itu bisa dilakukan secara offline. Nah, untuk penugasan praktek, Bapak Ibu kan harus melakukan, Bapak Ibu itu harus melakukan apa namanya, pembiakan tanaman secara vegetatif melalui penyambungan maupun yang cara generatif, ya. Jadi nanti yang ada di portofolio itu ada format laporan bisa diunduh. Nah, laporannya itu bukti bahwa Bapak Ibu melakukan penugasan praktek. Nah, di sini nih kelihatan penugasan praktek, ya. Jadi Bapak Ibu itu harus membuat laporan, itu ada judulnya, harinya, tujuan, landasan teoris, prosedur kerja sampai hasil kerja. Hasil kerja itu disertai foto-foto apa yang Ibu Bapak lakukan. Ya, jangan hanya fotonya saja. Jadi Bapak Ibu difoto di background hasil praktek Bapak Ibu. Ya.
Jadi biar kami percaya gitu loh bahwa Bapak Ibu itu melakukan kegiatan itu, ya. Jadi setelah itu ada pembahasan, ada kesimpulan. Nah, jadi fitur yang terakhir itu adalah tes akhir. Tes akhir akan kita lakukan itu tanggal 17 Juni. Ya, nanti pengumuman selanjutnya akan dipasang pada LMS ini. Ya. Saya kira itu Pak Dito penjelasan singkatnya. Jadi mohon Bapak Ibu jadi agak tertib gitu ya. Belajarnya itu agak tertib step by step agar activity completion Bapak Ibu itu lengkap ya. Di samping itu tugas juga harus dilengkapi ya. Tugas itu harus lengkap karena penilaian itu kan portofolio Bapak Ibu ya. Ya, jadi bagi yang memenuhi persyaratan nanti penilaian di atas 70% baru memperoleh sertifikat. Kalau tidak, kalau lebih kurang dari 70 adalah hanya memperoleh surat keterangan mengikuti diklat. Saya kira itu penjelasan saya Pak Dito. Mungkin Pak Juherman bisa menambahkan. Halo? Halo? Halo, 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 halo. Nanti kalau sudah mulai belajar di LMS-nya, kapan-kapan kita bisa lakukan video conference lagi, mungkin lewat Zoom atau lewat apa gitu ya, pakai aplikasi yang lain. Ini memang Webex ini, memang kalau yang gratisan suka begini. Kalau yang gratisan biasanya udah nggak lancar. Baik Pak Dito, saya kira itu Pak Dito. Oh iya Pak. Halo. Ya, halo. Ya, ya, ya. Ah, Saya kira itu mungkin Pak Juherman bisa menambahkan kalau masih ada yang perlu ditambahkan. Ya. ya silakan Pak Juherman. Pak Dito, Pak Gede, terima kasih Pak Gede. Nah, sebentar. Ya. Halo. Ya. Silakan. Kegiatan kita sehari-hari itu kita akan lakukan online itu mulai pukul 9 sampai pukul 11 ya. Jadi sehari-hari akan kita lakukan kegiatan konsultasi lewat online atau diskusi dan lain sebagainya. Itu akan kita lakukan setiap hari dari mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebab ada yang saudara-saudara kita ada yang di Indonesia Tengah ya. Jadi mulai pukul 9 Indonesia Barat sampai pukul 11 Indonesia Barat. Saya kira itu tambahannya. Silakan Pak Juherman. Ya, terima kasih Pak Gede. Ini sangat lengkap sekali ya apa yang telah disampaikan Pak Gede. Jadi materi kita memang ada 2 ya. Nanti pertemuannya tiap harinya jam 9 WIB dan sampai jam 11 WIB. Saya kira cukup lengkap keterangan dari Pak Gede. Cuma penekanan lagi ke peserta untuk membuka materi sebaiknya berurutan karena lihat saya di activity completion tadi yang langsung loncat gitu. Jadi nanti materinya nggak berurutan sehingga kegiatan prakteknya nanti tidak sesuai. Apa yang sudah disampaikan Pak Gede, Bapak Ibu, nanti untuk prakteknya karena ini musim corona PSBB, jadi usahakan karena pembiakan tanaman itu bisa dikerjakan di rumah. Nanti Bapak Ibu tolong bahan dan alatnya gunakan semaksimal mungkin. Ada yang ini dibuka oleh Pak Dito. Ini Bapak Ibu ada yang langsung ke materi lanjut ya. Jadi ini loncat-loncat kelihatannya tidak berurutan ya. Saya udah coba-coba buka tadi, tapi udah banyak yang sudah. Ini juga ada masih yang kosong yang belum membuka. Sekali lagi arahan dari Pak Gede tadi
Bapak Ibu menyampaikan atau membuka LMS-nya berurutan dari mulai pengumuman sampai nanti ke evaluasi. Saya kira itu Pak Dito, nanti mungkin kita lebih baik banyak tanya jawab saja, baik materi maupun LMS, supaya nanti para peserta lebih nyaman dan bekerjanya kita nanti lebih praktis, tidak banyak bertanya setelah pertemuan ini. Saya kira itu Pak Dito. Pak Gede, terima kasih, bagus sekali, udah dari awal sampai akhir udah jelas. Mungkin hanya saya nambahkan sedikit-sedikit saja. Yang jelas sudah dirangkum oleh Pak Gede secara total dari A sampai Z. Ya. Saya kira itu Pak Dito. Terima kasih Pak Dito. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Juherman, Pak Gede. Ya, Bapak Ibu, silakan apabila ada pertanyaan baik terkait dengan Simpal, LMS maupun materi pembelajaran, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu yang ada barangkali ada pertanyaan. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa setiap hari itu harus melakukan absensi di Simpal. Nah, nanti untuk kode kelasnya akan disampaikan oleh panitia melalui forum. Mungkin di sini Bapak Ibu juga ada yang sudah join grup lewat forum ya. Nanti di situ Bapak Ibu setiap hari diwajibkan melakukan absensi. Mulai pukul 6 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Di antara itu Bapak Ibu wajib melakukan absensi. Nah, adapun untuk kegiatan di LMS, Bapak Ibu silakan bisa melakukan koordinasi dengan pengajarnya apabila menemukan kendala dalam hal proses pembelajaran. Misalnya kondisi sekarang kan lagi WFH, misalnya praktek di sekolah tidak memungkinkan karena suatu hal, silakan Bapak Ibu koordinasikan secara detail kepada pengajarnya. Bisa melalui WA atau juga bisa share lewat grup. Akan tetapi kalau di grup kan seringkali chatnya itu banyak. Jadi saya mohon di grup itu disampaikan terkait dengan teknis pembelajaran. Yang di luar itu dimohon untuk menahannya gitu. Jangan memposting sesuatu yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Karena akan menyulitkan pengajar untuk membaca pertanyaan atau kendala yang Bapak Ibu sampaikan melalui WA group. Itu. Nah, adapun Bapak Ibu selama proses pembelajaran secara mandiri ini mengalami kendala dengan LMS-nya, misalnya sudah mengupload tetapi mengalami kendala, tidak bisa mengupload atau karena ada pembatasan dan sebagainya, Bapak Ibu silakan menghubungi saya. Di WA group juga silakan atau bisa di chat juga silakan gitu kan. Oke, itu penjelasan singkatnya. Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, sambil nunggu ini ada pertanyaan dari Ibu ya, Ibu Aslinda, untuk tugasnya apakah dikumpulkan bersamaan semua atau bisa dikumpulkan bertahap? Ya, silakan. Ya, itu Pak Gede. ya, jadi gini, tugas portofolio itu kan tugas portofolio itu kan ada tugas teori. Tugas teori itu kan ada dua, penugasan materi 1, penugasan materi 2. Dan itu ya bertahap. Jadi kerjakan dulu tugas pada materi 1. Ya, penugasan pada, iya, selesaikan itu dulu. Kan itu ada 5 tuh. Jawab pertanyaan itu yang 5 itu selesai baru diupload, kirim ya, 5 itu. Nah, berikutnya ada penugasan praktek. Bapak Ibu harus melakukan praktek itu. Kalau nggak mau melakukan praktek, bisa bikin laporan, namanya itu karangan laporan, bukan laporan praktek ya. Jadi lakukan prakteknya baru buat laporannya ya. Kalau tidak melakukan prakteknya, bisa membuat laporan, namanya laporan karangan praktek ya. Ya, jadi saya kira Bapak Ibu itu harus paham itu ya.
Jadi biar ada manfaatnya diklat ini, jangan hanya mengejar sertifikatnya, ya. Saya kira itu. Setuju Pak Gede. Ya, Ya. bagus. Ya, Hmm. ya, ya. Betul. Setuju dengan Pak Gede, laporan bertahap Pak Dito disampaikan ke pekerja. Dan supaya nanti fasilitator juga membuka upload dari Bapak Ibu juga bertahap sehingga nggak numpuk. Jadi pekerjaan kita bisa dicicil tiap harinya. Ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti sama saran dari Pak Gede supaya melakukan praktek yang real, ya alat bahan yang di rumah. Karena pembiakan tanaman ini simple. Contoh, perbanyakan tanaman vegetatif, depan rumah ada pohon, Bapak Ibu bisa mengambil entres, cari batang bawah, itu yang penting melakukan praktek ya. Itu bisa dilakukan. Apalagi untuk pembiakan tanaman, biji-bijian yang habis masak bisa digunakan itu, karena itu untuk bahan praktek ya. Nggak masalah, yang penting bisa ketahuan nanti daya kecambah lain-lain ya. Nah kayak itu Pak Dito bagus, itu usul dari Pak Gede memang bertahap bagus ya. Ya, terima kasih Pak Juherman, Pak Gede. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pengumpulan portofolio tadi kan dilakukan secara bertahap teori dulu. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke evaluasi untuk pengumpulan tugasnya, klik portofolio tugas 1. Misalnya Bapak Ibu sudah mengerjakan tadi yang tugas teori. Ini kan silakan dipahami panduannya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa mengklik examination. Nanti di situ silakan Bapak Ibu upload tugasnya. Nah, apabila sudah selesai, nanti pengajar akan memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan Bapak Ibu. Termasuk tugas teori 1, praktek 1, teori 2, dan praktek 2. Nah, di sini apabila pengajar belum memberikan nilai, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan mengingatkan, betul. Nanti Bapak Ibu tidak bisa melakukan kegiatan evaluasi atau tes akhir. Nanti apabila belum dinilai, peserta mengingatkan ke fasilitator untuk segera menilainya gitu. Apabila waktu ujian sudah mendekati, karena ujian akhir akan dilaksanakan kurang lebih H-1 atau H-2 sebelum penutupan. Itu ya. Ya. Halo. Sekali yang lain. Halo. Oke, ini ada pertanyaan Pak dari Bu Wiwin. Kalau laporannya berupa video supaya kegiatan praktek tanpa membuat laporan bisa tidak? Saya sarankan laporannya tertulis. Ya, jadi bukti-buktinya itu dilampirkan saja di situ, foto-foto saja. Ya. Nggak usah. Kalau laporan kalau dalam bentuk video kan nggak ada narasi seperti outline laporan yang kita sertakan di sana. Ya, saya kira itu Pak Dito. Oh iya Pak, oke, terima kasih. Mungkin sebagai pendukung video singkat, saya kira nggak masalah, tapi tetap laporan betul kata Pak Gede tadi, laporan bagusnya tertulis ya. Bukan karangan tapi laporan kata Pak Gede tadi yang ditekankan ya. Itu Pak Dito mungkin ya tambahan. Pak Gede makasih. Ya. Pak Dito makasih ya. Oke, ya Bapak Ibu mungkin menambahkan aja apabila Bapak Ibu lebih yakin misalnya ada video laporan tertulis itu tetap wajib. Nah, videonya nanti bisa Bapak Ibu silakan di-upload misalnya di YouTube, nanti di laporan dituliskan saja. Linknya ditulis. Ya, linknya ditulis sehingga pengajar juga bisa melihat video pelaksanaan yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Wah, kalau bisa begitu malah luar biasa itu. Jadi lebih banyak orang yang bisa mengakses dan itu akan lebih bermanfaat. Jadi nilainya berbeda. Linknya. Oh, pasti itu. Nilainya pasti nambah Pak Gede. Oh, jelas, pasti itu. Pokoknya harus usaha yang terbaik lah. Ya, ada pertanyaan. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Catur. Untuk batang bawah boleh tidak dari tanaman yang tidak di polybag atau di pot?
Ya Pak Gede, jadi pertanyaannya ini Ya. untuk melakukan penyambungan menggunakan batang bawah, bolehkah menggunakannya tidak dari tanaman pot, misalnya dari tanaman yang ada di sekitar gitu? Oh iya iya. Iya. Paham. Karena memang Paham, waktunya paham. singkat, ya mungkin yang penting kita lihat di laporan nanti prinsip teknik penyambungan. Bapak Ibu misalkan siapkan polybag, batang bawah ditancapkan, motong dari pohon yang hidup, nanti cara menempel, cara mengambil entres. Yang penting langkah kerjanya itu lebih, karena kita tidak sampai mengamati sampai hidup nanti, karena ini lama. Kalau penyambungan kan bisa 1 bulan baru bisa dilihat gitu. Karena ini waktunya singkat, Bapak yang penting teknik penyambungan baik sambung pucuk atau ovulasi, Bapak Ibu paham, dan lebih baik itu ada videonya tadi, lebih bagus malah. Saya kira itu. Mungkin Pak Gede, saya kira menurut saya seperti itu ya. Ya, Barangkali Pak Gede silakan. ya, ya setuju. Nah, artinya gini, saya dalam situasi WFH pandemi COVID-19 ini, itu kan filosofinya ini Bapak Ibu itu kan usahakan segalanya itu bisa dikerjakan dari rumah, tidak keluar rumah atau ke sekolah. Ini untuk mengurangi mencegah penularan COVID-19 ini. Makanya apa yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak Ibu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, gitu loh ya. Jadi memang kalau batang bawah yang dari di polybag tidak ada rotan, besi pun jadi kan gitu kan? Berarti nilainya tinggi pada Ya, tidak ada rotan, akar pun jadi. Yang penting kan prosesnya, prosedurnya itu benar. Karena pada saat penulisan laporan, Bapak Ibu itu juga harus menguraikan prosedur dari pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Ya, karena di dalam outline laporan itu Bapak Ibu harus juga menguraikan prosedurnya. Saya kira itu Pak Dito. Ya, terima kasih Pak Gede. Ada pertanyaan lagi dari Bu Aslinda. Prakteknya kan ada 2, budding dan grafting. Apakah laporannya dipisah atau bisa disatukan? Disatukan. Ya, disatukan. Saja, ya. Nah, jadi untuk materi 1 itu laporannya 1 ya, disatukan. Materi 2 kan beda lagi ya. Itu berarti kan ada 2 portofolio, tugas praktek 1 laporan, tugas praktek 2 laporan. Ya. Jelas ya? Ada 2 KP betul ya. Ya. Oke, cukup jelas ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Fatur. Pada tugas materi 1, praktek penyambungan dan mengokulasi tanaman berarti ada 2 jenis. Mohon penjelasannya. Kalau 2, bisa dari jenis pohon yang sejenis atau pohon yang berbeda. Itu diatur teknisnya saja. Bisa dua-duanya ya. Bisa dari pohon yang sejenis, bisa yang dari pohon yang berbeda. Ya. Pokoknya yang penting itu Pak Gede, pohonnya itu kan bisa diokulasi dan bisa disambung. Jangan iya. Ya itu intinya, itu prinsipnya, mau satu pohon Iya. yang sama nggak apa-apa, satu jenis. Intinya tanaman itu bisa disambung dan bisa diokulasi. Intinya itu ya, prinsip. Ya. Oke, sama-sama. Oke Pak Gede. Ya, itu kan kalau Bapak Ibu membaca nanti teorinya ya, teori penyambungan dan lain sebagainya, itu ada daftarnya di situ. Pohon mana saja yang mempunyai prosentase tinggi untuk dilakukan penyambungan, okulasi dan lain sebagainya. Bisa dipilih di situ tanaman apa saja. Di daftarnya itu sudah ada tertera di dalam materinya. Ada di PowerPoint ada ya. Ya, di materi PowerPoint juga ada. Oke, ya. Bisa memilih tanaman mana yang lebih banyak untuk disambung, tanaman mana yang lebih banyak untuk diokulasi, gitu ya. Jadi jangan asal menentukan, tapi lihat dari kriteria tanaman yang bisa disambung, yang sering disambung tanaman apa, yang sering diokulasi tanaman apa. Jadi teknik memilih tanaman pun itu ada penilaian ya Pak Gede. Iya. Iya, itu. Ya. Iya. Sampai nanas disambung gitu. Ya. Oke, ya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi.
Cukup Ya, jelas ya? silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Mana ya? Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Kami dengar. Halo. Halo ya. Silakan. Ya, Pak Eko. Ini Yang masih ada Pak pertanyaan lagi. Ya, Jumlah yang disambung berapa banyak? ya, Pak Eko jumlah yang disambung. Ya. Aku pertanyaan Sam. Ya, ini dulu Pak, yang dari chat Pak. Dari Eko Puji Dianawati, berapa jumlah yang disambung? Ya. Silakan Pak Jerman. Eko. Ya. Ya. Mungkin itu kalau ini kan suasananya mungkin kalau di sekolah banyak tanam bawah batang bawah. Mungkin kalau untuk di tempat Bapak di sekitar rumah karena pohonnya terbatas, ya usahakan ya jangan kurang dari 10 lah belajarnya supaya nanti Bapak Ibu lebih mahir gitu. Misalkan 10 batang bawah, 10 entres, 10 batang bawah, 10 pucuk sambung, saya kira itu untuk bisa belajar. Kalau hanya satu, saya kira itu Bapak Ibu nanti nggak mahir, nanti bisa diulang-diulang kan gitu ya. Itu Pak Gede, saya kira yang kalau satu nggak mewakili gitu ya. Iya. Ya, Ya. setuju. Ya. Dan ini kan kegiatannya panjang sampai tanggal 17 ya. Jadi Ya, lebih banyak lebih baik ya. ya, dan Ya, itu kan lebih kegiatan mahir ya. mengulang-ulang, kalau keterampilan itu kan akan lebih mahir gitu loh ya. Ya. Jangan hanya satu, kalau satu mah kayak main-main nanti ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Saya Pak harapkan Gede. memang batang bawahnya dari pohon yang hidup, batang bawahnya, sehingga Bapak Ibu nanti akan mengamati sejauh mana keberhasilan setelah diklat online berlangsung. Misalkan 10 batang bawah Bapak Ibu sambung, nanti yang numbuh berapa persen, terus yang sambung pucuk nanti kira-kira numbuh berapa persen. Saya harapkan memang predikat ini ada manfaatnya, kata Pak tadi, usahakan yang hidup kalau bisa, kalau tidak ada, kata Pak Gede tadi, tidak ada rombongan terjadi. Tapi harapan kami berdua dengan Pak Gede, usahakan cari batang bawah sampai lewat pembibitan atau ada yang numbuh itu bisa diambil, bisa dibikin batang bawah masukin polybag, saya kira itu lebih efektif ya. Harapan saya berdua yang hidup sebenarnya, karena ini situasi dan kondisi tidak memungkinkan, apapun yang penting Bapak Ibu melakukan praktek secara profesional dan continue ya, sehingga nanti setelah diklat ini ada hasil yang diharapkan. Nah, itu Pak Dito. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi ini ada pertanyaan lagi terkait dengan penulisan laporan. Aturannya pada hurufnya atau marginnya bagaimana? Gini. Monggo, halo. Gini, hurufnya itu pakai Arial, ya. Pakai Arial 12, ya. Spasinya 1,5, ya. Jadi spasi 1,5. Terus huruf Arial, fontnya itu 12. Ya. Ya, ini sebentar. Untuk formatnya kan portrait ya. Jadi batas atas 2,5, batas bawah 2,5, kiri 2,5, batas kanan 2,5, batas kiri 3. Ya. Jadi pixel up-nya itu batas atas 2,5, 2,5 senti. Ya, di setting memang ke senti, jangan pakai inci. Kita orang Indonesia, ya.
2,5 senti, batas atas, batas bawah 2,5 senti, batas kanan 2,5 senti, dan batas kiri 3 senti. Hurufnya pakai Arial, fontnya 12, spasinya 1,5. Oke, jelas ya? Oke, saya kira Bapak Ibu jelas. 2,5, 2,1,5, yang kiri hanya 3, ya. Ya. Arial 12, 1,5 spasinya. Ya. Oke, Pak Dito, Pak Gede udah jelas saya kira itu untuk Oke, penulisan laporan. ini ada pertanyaan lagi, Pak. Tugasnya kan minimal 10 tanaman. Apakah dari satu jenis tanaman atau boleh beberapa jenis tanaman? Misalnya ada 10 jenis tanaman atau satu Boleh, jenis. Boleh dipersilakan ya. dua-duanya boleh. Prin- Riset tadi yang penting jumlah. Ya. Ya, itu kan Prinsipnya, ya. Lanjut Pak Gede. Enggak kan gini, kenapa Pak Juarman bilang 10? Itu biar Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan itu berulang-ulang. Kegiatan keterampilan yang diulang-ulang itu akan menambah Bapak Ibu lebih mahir, lebih efisien dengan waktunya, ya, dan tingkat keberhasilannya yang belakangan biasanya akan lebih baik, ya. Jadi kalau jenis yang sama 10 silahkan. Kalau 10 jenis tanaman dari 10 silahkan. Kalau 5 jenis tanaman jumlahnya 10 semua silahkan. Yang penting itu 10 itu ulangannya, ya. Saya kira itu. Ya, oke Pak Gede. Setuju Pak Gede. Ya. Pokoknya Bapak Ibu jangan lupa lihat dari daftar tanaman apa yang biasa diokulasi, tanaman apa yang biasa disambung supaya kegagalannya bisa berkurang. Ya, kalau Bapak Ibu melihat dari daftar-daftar tanaman yang sering dilakukan secara vegetatif. Ya, itu Pak Dito. Ya, Tambahan. oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Bolehkah menggunakan tanaman mawar? Dan juga ada yang menanyakan, bolehkah menggunakan tanaman kopi? Ini kan tanamannya, judul diklatnya pembiakan tanaman pangan dan hortikultura. Kopi apa masuk hortikultura bukan? Nah, kopi kan nggak masuk hortikultura ya. Tapi kalau mawar itu masuk hortikultura silahkan. Judulnya itu pembiakan tanaman pangan dan hortikultura. Ya, kita kembali ke judul. Ya. Tapi kalau kopi itu kan bukan hortikultura, ya. Oke. Pokoknya manfaatkan tanaman sekitar rumah Bapak Ibu yang berhubungan dengan tanaman pangan dan hortikultura. Ya, saya kira itu. Ya, atau tanaman tetangga boleh, asal izin dulu. Itu jangan main potong gitu nanti dimarahin tetangga. Ya. Ya, silakan Pak Dito itu mungkin. Ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, barangkali Bapak Ibu jangan hanya ke materi, mungkin untuk LMS mumpung ada Pak Dito, itu suhunya Pak Dito. Jadi Bapak Ibu supaya tidak banyak bertanya di grup atau di LMS, langsung aja sekarang mumpung Pak Dito ini ada ya. Beliau ini adminnya atau hostnya dan ahli di bidang LMS-nya. Silahkan. Ya, Pak. Bapak Ibu tidak Saya banyak suhu badan, Pak. Ya. Suhu badan normal. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Ya. Iya, Bapak Ibu silakan bertanya mengenai simpalnya, LMS-nya. Ya. Mungkin Mumpung ada yang mumpung ada pemandunya silakan. ini. Ya. Ya, silakan. Apa tidak ada sudah cukup jelas? Tunggu berapa menit lagi mikir kali Pak Dito. Ya. Nanti kalau sudah selesai nanti banyak pertanyaan ke Pak Dito, yakin itu tentang LMS.
Ya, nanti mungkin karena belum menjalani mungkin Pak, belum menjalani secara keseluruhan, Betul baru ya. ke Nanti sebagian. sambil berjalan Pak ya. Ya, nggak apa-apa nanti apabila dalam perjalanan mengalami Ini kendala Pak, silahkan. ya. Ini Pak Dito tuh ada yang tanya tuh untuk Boleh itu bukan untuk kertasnya itu pakai HPS 70 gram. Kan Bapak Ibu kan nggak pakai kertas, orang ini paperless kok ngapain nanya kertas, kertasnya kertas apa ya? Kecuali laporannya dalam bentuk fisik gitu loh. Ini Nah di itu ada yang laptop itu. Pakai kertas iya. laptop lah. Ya, silakan itu ada pengumuman, ada yang tanya Ya, lagi tuh siapa itu? terkait dengan LMS pembiakan tangan tidak ada pengumumannya. Bapak Ibu, jadi untuk pengumuman itu ada di nih apabila Bapak Ibu membuka di sini nih di pengumuman. Bentar, saya share dulu ya. Ya, Itu ada yang tanya betul A4 aja pakai A4 ya. pakai ke A4 ya, kertasnya A4 ukurannya ya. Ya, Nah ini di fitur pertama itu ada pengumuman tuh. di sini yang gambar banner ini ya, gambar flyer pembiakan tanaman Ya, hortikultura. Tinggal diklik Bapak Ibu ya. diklik di sini, eh, di scroll ke bawah, di sini ada pengumuman. Nah, di sini pengumuman, jadi setiap hari atau setiap mau melakukan, baca dulu pengumuman. Karena di sini akan disampaikan terkait dengan teknis dan sebagainya, apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh fasilitator atau pengajar ataupun dari admin, akan disampaikan di sini. Misalnya untuk kegiatan hari ini kan kita sudah pasang pengumuman di sini. Nah, seperti itu. Nanti mungkin besok-besok oleh fasilitator juga akan menyampaikan terkait dengan pengumuman di sini ya. Itu ya. Kalau tidak ada, silakan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oh, banyak pertanyaan tuh Pak Dito, silakan. Ya, sebentar, Pak. Ya, bertanya lagi. Ini tadi kertas sudah ya A4, terus eh, jadi laporan kita langsung ketik di laptop dan langsung kita unduh. Jadi ya, laporannya Bapak Ibu ketik tapi diunggah, bukan diunduh ya, diupload, diunggah. kalau diupload itu diunggah, jangan diunduh. Kalau unduh itu formatnya yang diunduh. Ya. Diunggah di sini ya, di evaluasi, kemudian klik di portofolio. Nah, di sini diklik add submission ya. Ini supaya lebih jelas nanti Bapak Ibu silakan dibaca panduannya. Di sini kan ada ini cara mengumpulkan tugas. Setelah diketik, disimpan, silakan bentuknya dokumen atau PDF, silakan. Nanti diunggah ke portofolio ini. Supaya ringan, baiknya itu diubah formatnya ke PDF. Itu ya. Terus pertanyaan lagi, pernah coba nyambung adenium, tapi baru 3 hari batang atas sudah busuk. Apakah ada perlakuan tertentu yang diberikan pada adenium sebelum disambung? Ya, Pak Gede, Pak Herman. Ya, ini Ya, ada. terima kasih Pak Dito. Ya. Untuk mengurangi tingkat kebusukan untuk terutama adenium, coba Bapak Ibu siapkan rotun dicampur dengan fungisida ya, berbentuk tepung dua-duanya, aduk ya, diaduk sebelum disambung, dicelupkan dulu supaya nanti jamurnya atau bakteri yang itu bisa sedikit mengurangi ya. Tujuannya kalau untuk rotunnya adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Untuk fungisidanya gunakan silakan merek dagang apa aja. Kalau fungisida bisa Diten, bisa Antrakol, bisa Benled, bisa lain-lain, silakan aja. Yang ada pokoknya manfaatkan yang ada di sekitar Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu untuk secara organik bisa Bapak Ibu membuat fungisida sendiri. Cari lengkuas, di dapur kan banyak lengkuas tuh. Di sarinya pakai untuk mengurangi jamur bakteri. Untuk merangsang rotunya di dapur juga Bapak Ibu punya merah atau bawang putih. Itu beras itu bisa juga untuk merangsang pertumbuhannya ya. Itu
silahkan Bapak Ibu bacalah di Google, banyak teknik merangsang pertumbuhan dan teknik mengendalikan jamur dan lain-lain itu dengan menggunakan yang ramah lingkungan. Silahkan. Saran saya cari yang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bekerja di dapur dan di sekitar rumah ya. Itu aja Pak Dito mungkin. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah alat yang digunakan untuk menyambung dan cangkok bisa menggunakan cutter? Oh, bisa. Cutter yang baru, yang steril, yang baru, yang belum dipakai. Jangan cutter yang bekas ngiris kangkung atau bayam gitu, atau bekas masak di dapur atau bekas ngupas apa. Yang jelas cutter kecil-kecil. Ya. Gitu. Ya. Kalau ada yang di rumah pisau stainless boleh, tapi yang tajam, tapi dicuci dulu. Oke, sudah cukup jelas ya. Halo. Ya, oke Pak. Semoga cukup jelas ya. Terus ini ada pertanyaan lagi, bedanya LMS dan SIMPAL apa? Ya, jadi Bapak Ibu untuk ya, perbedaannya, jadi memang untuk SIMPAL ini kan terkait dengan absensi Bapak Ibu untuk kegiatan rutin ya, absensi harian. Nah, selain absensi harian, Bapak Ibu juga akan digunakan untuk melakukan pemantauan terhadap hasil pembelajaran. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan kegiatan pembelajaran, misalnya ini ya. Bentar. Nah, ini misalnya Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran, nanti Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Apakah Bapak Ibu dinyatakan lulus atau tidak. Kalau misalnya dinyatakan lulus, maka akan memperoleh sertifikat kelulusan di situ. Kalau misalnya tidak lulus, misalnya nilainya itu di bawah 70, maka akan mendapatkan surat keterangan telah melakukan diklat saja. Nah, itu fungsinya satu tadi absensi, yang kedua Bapak Ibu melihat atau mendownload hasil pembelajaran, dan yang ketiga Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran terhadap penyelenggaraan, fasilitator, dan juga layanan publik. Nanti di sini akan ada SIMPAL. Bentar, ini karena akunnya saya nggak punya ya. Jadi nanti Bapak Ibu prinsipnya itu nanti untuk lebih jelasnya ini Bapak Ibu bisa mendownload di sini ya, di buku panduan diklat peserta. Di sini akan dijelaskan bagaimana Bapak Ibu melakukan login, login di SIMPAL, terus bagaimana proses pembelajaran di LMS, bagaimana melihat hasil ketuntasan pembelajaran, dan melakukan cetak sertifikat. Nanti silakan bisa dibuka dan juga diunduh. Nah, terkait dengan penyampaian dari Pak Mul kemarin, bisa juga dilihat di sini terkait dengan salah satunya itu kan KKM-nya ya. KKM-nya untuk kegiatan di sini itu minimal 70. Bentar, nilai. Nah, di sini kriteria penilaiannya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi dinyatakan lulus apabila kriteria predikatnya itu cukup. Kalau kurang dari cukup, misalnya sedang dan kurang, berarti dinyatakan itu tidak lulus ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Terus ini ada pertanyaan lagi, berapa dosis racun dan fungisida? Kira-kira atau untuk alami komposisinya berapa? Halo Pak Gede, Pak Jerman. Ya. Ya, ini ada pertanyaan, dosis racun dan fungisidanya berapa? Ya. Kalau racun fungisida itu kita bikinnya berbentuk pasta aja. Nggak usah banyak-banyak, misalkan 2 gram campur.
ya nanti bentuk pasta aja, ya seperti odol ya, pasta gigi itu kan tinggal dioles-oles aja sebelum disambung gitu ya. Jadi jangan banyak-banyak bikinnya. Kalau untuk 10 batang itu 2 gram cukup, hanya dicelupkan saja itu Pak Dito ya. Ya, itu Pak ya. Saya kira itu Bu ya. Eko ya. Eko Puji Ya. Giniawati. Terus ada lagi, kalau komposisi lengkuas dan bawang merah itu bagaimana Pak? Apakah satu Eh, satu? ya kalau lengkuas itu nggak usah banyak-banyak, sebesar jempol aja udah diparut, itu udah cukup untuk 10 batang gitu. Untuk bawang itu mungkin 2 siung lah, 2 siung bawang cukup, diparut juga sama, diperas, diambil ekstraknya, itu dicampurkan, baru dioleskan ke batang atas yang akan disambungkan, atau diolesi batang bawah sekitar pinggirnya supaya tidak terserang jamur. Itu yang sudah saya lakukan ya. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Halo, Kalau ya, jelas Bapak Ibu? Nanti lebih jelasnya kita kan ada grup WA ya. Nanti bisalah komunikasi kalau Bapak Ibu mau melakukannya. itu ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Bu Aslinda. Pertama, setelah penyambungan, bibitnya ditaruh di tempat ternaung. Apakah Itu ada pemberian pertanyaan sungkup tuh, bisa masih perlu diambil dari dilakukan? Pak siapa itu? Ini Pak, terkait dengan setelah proses Ya, penyambungan, bibitnya dinaungi ya. atau diberi sungkup gitu. Prinsipnya kalau Bapak Ibu mau melakukan perbanyakan tanaman, baik penggeneratif, perlu memang naungan ya. Usahakan jangan terlalu lembab ya, nanti akan busuk. Mungkin kalau di derajatnya sekitar 35-40 cukup ya, di derajat Celciusnya ya. Mau cukup mau naungan, prinsipnya jangan kena air hujan langsung ya, dan juga dikelilingi, jangan sampai ada, kalau di rumah kan nanti ada ayam, ada binatang lain gitu, peliharaan. Jadi Bapak Ibu prinsipnya diusahakan. Kalau untuk sungkup saya kira plastik-plastik bekas bisa digunakan, misalkan Bapak Ibu beli TV ada plastiknya kan, itu untuk 10 batang saya kira bikin sungkup kecil bisa ya. Oke, terus Itu cukup Pak berarti Dito harus ya. dinaungi ya. Yang kedua, Ya, apakah tetap penyiraman ya. juga menjadi faktor penyebab busuknya batang? Ya. Kalau untuk sambungan baik okulasi maupun sambung, usahakan nyiramnya jangan sampai dari atas ya. Ya. Jadi di sekitar medianya saja. Sekitar media di bawahnya aja. Kecuali nanti kalau udah numbuh baru boleh disiram dari atas langsung. Ya. Aku 3G, tapi ya ra kena. Ya, itu mungkin Pak Dito. Jangan sampai kena batang bekas irisannya. Oh ya, oke Pak. Itu ya Bapak Ibu. Terus ini nanyakan lagi Bu Eko, itu bisa diaplikasikan di beberapa tanaman atau hanya adenium? Ya. Ini nyambung Tadi pertanyaan yang ini pertanyaan ya, yang adenium. komposisi tadi lengkuas mungkin ya? Ya. Kayaknya itu pertanyaannya tadi ya. Ya, aplikasi Bisa bisa di tanaman diaplikasikan lain. di semua tanaman ya. Oh ya, Karena pertanyaan adenium tadi kita contohnya adenium ya. Tapi itu diaplikasikan semua tanaman bisa ya. Karena prinsipnya hanya pencegahan saja ya. itu Oke, Pak Pak Ibu Dito itu cukup mungkin. jelas. Ada pertanyaan lagi? Mungkin masih ngetik Pak Dito. Ya. Ya Bapak Ibu, hari ini jangan lupa absensi di Simpal ya. Mudah-mudahan sudah absensi semua.
nilai putus nyambung. Ah, Koneksi di Pak Gede kayaknya itu, Pak. bagus lagi. Nah, Ya. Pak Gede makan dulu tadi kali. pulang. Jangan Apa itu? ngerokok dulu tuh. Kayaknya ngopi dulu tuh di sampingnya tuh. Ini ada lagi. Ya, Pak, kita lanjutkan lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi. Setelah pengolesan dengan ratun dan fungisida, apakah langsung disambung atau menunggu kering angin dulu? Kalau untuk okulasi, Langsung. kalau untuk okulasi harus cepat, ya. Jangan sampai kering malah, ya. Harus cepat. Begitu dibuka, entrestnya diambil, langsung segera dibuka batang bawahnya, langsung ditempelkan. Ya. Beda dengan mencangkok. Kalau mencangkok ada istilah dikering anginkan, ya dibuang kambiumnya, itu dibuang lendirnya, baru dikering anginkan, baru itu dibungkus dengan tanah kalau itu mencangkok. Tapi kalau untuk okulasi itu lebih cepat lebih baik. Jangan sampai kambiumnya sempat kering, ya. Itu mungkin Pak Tito. Ya, oke. Sama dengan sabun pun harus cepat, ya. Sampai kering, ya. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Presensi. Ya, oh ya, jadi Bapak Ibu untuk presensi di Simpal itu kan harus melakukan tanda tangan juga ya, tanda tangan digital. Jadi di situ Bapak Ibu bisa melakukan tanda tangan. Nanti kalau misalnya belum punya cara panduannya, nanti akan kami share linknya ya nanti di grup bagaimana cara melakukan tanda tangan di Simpal. Kalau yang sudah, ya sudah gitu kan. Biasanya untuk tanda tangan ini cukup sekali, nanti tinggal di checklist aja. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ikut diklat di PM4TK Pertanian mungkin sudah melakukannya ya, nanti silakan dicek lagi ya. Adapun nanti bagi yang belum paham bagaimana cara menguploadnya atau cara melakukan tanda tangan di Simpal nanti akan kami share di grup. Tuh. Pertanyaan selanjutnya untuk grafting dan budding apa memang perlu ratun atau tidak, Pak? Untuk proses penyambungan perlu ratun atau tidak? Ya, pertanyaan tadi hanya untuk pencegahan saja. Pada prinsipnya langsung disambung juga nggak masalah, ya. Itu tadi karena ada pertanyaan di adenium sering busuk. Tadi pencegahannya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu langsung aja dipotong, disambungkan, nanti disungkup pakai plastik, itu sama langsung juga nggak masalah, ya. Tapi kalau rotunnya ada, kalau tidak ada, langsung aja disambungkan. Tapi jangan lupa ya, antara kambium dengan kambium kalau nyambung harus nempel. Karena batang bawah dengan batang atas belum tentu sama, sehingga ambil ke salah satu sisi, Pak Ibu, untuk menambah keberhasilan. Biasanya misalkan batang bawahnya sebesar kelingking, tapi batang atasnya sebesar pensil. Waktu Bapak Ibu motong, tolong begitu nempelkan cari satu sisi yang berhubungan kambiumnya, jangan sampai di tengah-tengah sehingga nanti nggak numbuh. Itu kadang-kadang lupa. Nah, kalau sama boleh langsung ditempelkan, tapi kalau beda cari salah satu sisi yang bisa nempel antara kambiumnya, ya. Itu mungkin Pak Dito. Nah. Ya, terima kasih Pak. Ini sudah saya share di grup di sini ya, di chat link YouTube-nya, atau juga di grup juga sebenarnya sudah ada yang menyampaikan ini oleh Pak Wandi, beliau sebagai admin Simpalnya. Silakan Bapak Ibu pelajari yang belum bisa lakukan tanda tangan melalui Simpal. Jadi untuk admin itu sudah itu ada Pak Wandi ya, Pak Suwandi. Pak Dito tadi Pak Gede tadi kirim Pak Gede kalau nggak salah. Ya, silakan Pak Gede. Enggak, itu kan di grup WA itu, grup WA pembiakan tanaman itu sudah di-share link YouTube. Sudah di-share link YouTube-nya itu tanda tangan Simpal. Udah kirim tadi ya. Udah jelas banget. Ya. Oke. Ini silakan diikuti ya bagi yang belum berhasil. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, selamat. Tambahan?
Ya, pesan saya jangan lupa setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 11 kita online ya. Jadi mudah-mudahan nanti nggak ada kendala yang tinggal di desa, di pinggir kali dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus, asal ada kuotanya ya. Sama Kalau ada kita juga di kuotanya nggak nyambung atau Iya. Ya, pesannya itu dari Pak Herman. Pesan, Pak. ya pesannya yang penting semangat terus, banyak belajar ya. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita ingin mau belajar ya. Terus jangan lupa kalau ada grup, jangan sungkan-sungkan kita saling bertanya, saling mengisi, sama-sama kita juga belajar ya. Tanpa belajar kita tidak akan bisa. Istilahnya manusia tidak ada yang bodoh, yang penting kita mau dan ada kemauan ya. Itu aja. Saya kira Pak Dito. Ya, oke, terima kasih. Tetap Yang semangat, kita tanda kerja tangan sama yang simpel. baik Oke. ya. Semoga nanti semuanya bisa Ya, ini nilai pesan baik. saya terakhir seperti Pak Mul tadi kemarin sampaikan saat pembukaan. Usahakan partisipasi Bapak Ibu itu lebih baik dari angkatan 1, angkatan 2 sebab ini akan berpengaruh terhadap kesempatan teman-teman guru yang lain untuk mengikuti di kelas online di P4TK. Kalau ini partisipasinya bagus gitu kan, nanti kan akan dibuka kelas lagi. Ya, jadi ini usahakan maksudnya prestasinya itu partisipasinya lebih bagus dari angkatan 1 dan angkatan 2. Jadi biar kesempatan bagi guru-guru yang lain di sekolah yang lain itu, dari sekolah yang lain itu biar masih ada gitu, sehingga bisa dibuka kelas lagi. Saya kira itu Pak Adito ya, pesan saya. Ya, Intinya tadi dari Pak Gede pesannya tadi, intinya kita jangan ngejar sertifikat ya. Iya. ya, oke. Oke, Bapak Ibu sudah cukup jelas ya. Jadi sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mohon kameranya dinyalakan, kita sama-sama foto bersama ya. Kameranya dinyalakan. Kameranya semuanya. Mau difoto sama Pak Dito. Ya, nyalakan semua. Ayo posisinya. Ayo nyalakan semua, nyalakan. Ya, masih ada yang belum nyala. Ayo. Baru berapa ini yang nyala? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sama kita. Yang lain mana yang lain? Ini ada 34. Bisa nggak nyalain kameranya? Di center. Kameranya. Nah, nyalain kameranya biar bisa difoto di screen, di insert print screen. Ya, sudah siap. Ini ada yang belum nyala. Ada yang belum nyala tuh. Itu ada yang nggak bisa. Bu Sri Nulianti itu diklik gambar kameranya itu diklik. Itu ada Kan gambar video, kamera. Ada gambar video itu diklik biar warnanya tidak merah. Kalau warnanya masih merah itu belum nyala kameranya. Bu Wiwin juga. Nah itu Bu Irawati itu ada gambar video, ya. Gambar video itu diklik biar warnanya tidak merah, biar jadi putih warnanya. Nah. Kalau diklik nggak mau, digosok aja pakai itu, pakai thinner. Ya, wae. Oke, kita bagi yang nggak tampil ya nanti tidak akan terekam. Oke, kita sama-sama senyum ya. 1, 2, 3. Ya. Sebentar.
cannot send video. Itu mau di print screen. Ya. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ada yang print screen. Apa kata apa dah? Kayak udah. Kayak apa? Kayak apa? Nah, My video. Ini yang tadi. Ini yang tadi. oke, siap. 1, 2, 3. Sebentar, disimpan dulu. Ini kok malah tanda seru semua ya. Pak, sebentar, ini yang layar kedua. Oh, koneksinya buruk ini. Oke, 1, 2, 3. Ya, sepertinya koneksinya buruk, ini putus nyambung. Oke, Bapak Ibu, karena koneksinya kurang bagus ya, tadi sempat putus koneksinya. Jadi untuk kegiatan hari ini kita tutup saja. Nanti untuk pertanyaan lebih detail, silakan Bapak Ibu diskusikan lewat WA. Jadi WA grup ini kita gunakan untuk diskusi terkait dengan proses pembelajaran ya, supaya pengajar itu tidak mencari topik diskusi yang tertutup oleh diskusi-diskusi lain. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan kegiatan pembelajaran secara daring ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dito.